sudah ngamalin sepertiga ilmu yang ada. Sekali lagi, kalau ada orang tidak nyakitin orang lain, seseorang siapapun, dan tidak mau menyebut-nyebut orang lain kecuali yang baik-baiknya saja, ini seolah orang sudah ngamalin sepertiga ilmu yang ada. Hadisnya udah saya sering sampaikan di sini. Sebab dari satu ini akan merembet. Orang kalau punya sifat kasih sayang, orang kalau ngomongnya tadi siapa tuh? Orang yang kalau punya sifat kasih sayang tidak mau nyakitin orang, maka dia tidak akan bohong, dia tidak akan curang, dia tidak akan khianat, dia tidak akan nipu, dia tidak akan nyakitin orang, tidak akan nyinggung orang. Satu saja sebenarnya merembet kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kalau satu, sekali lagi kita pikirin, langkah kita, mata kita, kaki kita, ucapan kita nyakitin orang lain apa tidak, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi nih, kalau bisa maka seolah sudah ngamalin sepertiga ilmu yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika kata Rasulullah, bainama rajulun yamshi fi thariq, suatu saat ada seorang laki-laki yang berjalan di jalan. Dia haus banget, lapar banget, haus banget. Terus tahu-tahu dia lihat ada sumur, dan kemudian dia turun, dia ambil air, hilang hausnya. Begitu dia selesai minum, kok seketika itu ada anjing yang sedang melet-melet kehausan banget. Ini orang akhirnya kasihan. Dia turun ambil lagi air dari sumur, dan dua wadah yang dipenuhi sehingga dikasihkan kepada anjing yang kehausan sampai hilang rasa hausnya. Kata Nabi, fasyakarallahu ta'ala lahu faghfirlahu, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Bahasa kitanya mah, alhamdulillah ya Allah, saya bisa bantu anjing yang kehausan. Faghfirullah, kemudian diampuni dosa orang tersebut. Itu gara-gara ngasih air anjing yang kehausan. Gimana kalau ngasih hewan-hewan yang lebih baik lagi, apalagi ngasih manusia. Jadi kalau ada anjing ketabrak, boleh nggak kita gotong? Boleh. Kan anjing najis, iya. Najis, namanya najis mughalladh. Apakah setiap menyentuh yang najis dosa? Tidak. Jadi setiap menyentuh yang najis dosa itu tidak. Contoh, emang bapak-bapak, ibu-ibu kalau cebok tidak nyentuh najis? Nyentuh, emang dosa? Ya. Jadi tidak dosa. Cuman bedanya najisnya, kalau kotoran kita mah mutawasitoh, artinya yang tengah-tengah. Kalau anjing mah mughalladh, cara membersihnya beda. Dua-duanya kalau kita nolongin anjing ya nggak dosa. Nyentuh najis itu belum tentu dosa. Kalau nyentuh, cuman najis itu artinya kotor, harus dibersihin. Cara bersihnya baru beda. Kalau yang lain cukup disiram sampai najisnya hilang, tapi kalau najis mughalladh disiram najisnya hilang minimal 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Begitu aja. Ya, ini kita menghargai anjing yang kehausan saja. Ternyata kata Nabi, ghufira lahu, itu orang diampuni dosanya. Bahkan suatu saat ada juga cerita, ada orang yang tiap hari senangnya sedekah. Ya, pagi sedekah, sore sedekah. Udah dia mau dijadiin ya. Sedekahnya ngasih makan sama orang. Suatu saat hujan besar, sehingga mau ngasih sedekah sama orang, kok nggak ada yang lewat-lewat. Tapi dia pantang, kalau sudah saya niatin buat sedekah, saya pantang buat saya ambil kembali ditaruh. Enggak. Akhirnya nunggu lama orang nggak ada yang lewat, justru yang lewat keledai. Begitu arah keledai lewat, ya udahlah, ini mungkin rezekinya keledai.
itu dia sodakohnya sama keledai. Apa yang terjadi? Ini orang mimpi dari seluruh amal yang baik-baik dia, ternyata dalam mimpinya sodakoh sama keledai yang pertama kali diterima oleh Allah. Bisa jadi gara-gara tulus. Oh, kalau begitu kita boleh sodakoh sama hewan. Habib Soleh Tanggul yang terkenal, kalau kata guru saya Al-Habib Syagab bin Mandi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, jangankan doanya, ngomongnya saja diijabah. Itu ngomongnya, apalagi doanya. Pernah bilang ketika ditanya sama Al-Habib Syagab bin Mandi, apa yang menyebabkan engkau menjadi mulia seperti ini, maksudnya jadi wali? Ternyata salah satunya, saya pengennya mengasih makan banyak orang, tapi urusan ini kayaknya saya tidak bisa. Akhirnya tetap tidak mengurangi niat, setiap pagi ambil beras sekepel ke belakang rumah, dilemparin ke genteng. Mudah-mudahan dengan beras sekepel ini tuh burung-burung makhluknya Allah pada makan. Itu pun ternyata naikin derajat, bahkan konon salah satu penyebab Habib Soleh Tanggul jadi kekasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Hasan, dari sahabat Hasan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala budala'u ummati la yadkhuluna al-jannah bi kasri sholatin wala siyamin walakin yadkhuluna bi salamati sudur wa sakhawatun nufus wa bi salamati sudur wa sakhawatin nufus wa rahmatil jami'il muslimin. Kata Nabi ini, budala itu wali-wali abdal umat saya. Jadi wali itu ada sebelum zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa ada walinya, zaman Nabi Isa ada walinya, zaman Nabi Ibrahim, nabi-nabi semua ada kekasih-kekasih Allah. Dan wali-wali itu biasanya jadi wali gara-gara mengikuti syariat nabinya masing-masing, nggak pakai syariat sendiri kalau wali. Jadi zamannya Nabi Ibrahim mengikuti millata Ibrahim Hanifah. Zaman Nabi Isa ngikutin syariatnya Nabi Isa. Zaman Nabi Musa itu orang yang ngikutin syariatnya, saking benernya biasanya jadi wali. Kalau para nabi jadi nabi karena ngikutin perintah dari Allah langsung. Perintah dari Allah. Kalau wali-wali bukan perintah langsung dari Allah, tapi perintah dari Allah lewat ngikutin nabi di masanya masing-masing. Ini wali-wali abdal umatku. Wali abdal itu dari kalimat badal ganti. Kalau ada yang meninggal satu, ada yang ganti satu. Meninggal satu, ganti lagi satu. Intinya sedunia yang inti itu konon ada 41. Ada 41 wali abdal. Kalau wali abdal meninggal semua, maka ini kiamat. Wali abdal itu paku-pakunya bumi, ibarat bumi mah itu gunung-gunungnya. Ini bumi kalau nggak ada gunung meleleh, kena hujan berturut-turut rata, banjir tanahnya, jaganya jadi becek, nggak ada batunya. Maka gunung itu bagikan paku-pakunya bumi, dan wali-wali abdal itu adalah paku-pakunya buminya, pakunya umat. Kalau meninggal satu, itu ada yang ganti lagi, maka disebutnya wali abdal, jamaknya budala. Itu wali-wali abdal umatku, kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga itu gara-gara banyaknya sholat, bukan gara-gara banyaknya puasa. Walakin yadkhuluna bi salamatis sudur, tetapi mereka masuk ke dalam surga sebab hatinya selamat, hatinya bagus. Apa artinya sholatnya banyak kalau tidak membentuk hatinya bagus? Hatinya yang ada bengis, hatinya yang ada pengennya mencaci, memaki, menghujat, itu sholatnya belum benar. Puasanya belum benar, ngajinya belum benar. Kalau masih seringnya cuma menghujat, mengutuk, mencaci, memaki, hatinya belum benar, belum selamat. Sehingga nggak tahu saya pernah cerita apa tidak, ada seorang wali masih muda, itu gara-gara hatinya bagus, husnudzon sama setiap orang,
susah ya. Suatu ketika ini anak muda yang hatinya bagus pengen pesantren, bahasa katanya pengen ngaji, ternyata ada perampok yang nyamar jadi kiai, jadi perampok. Padahal perampok, dia bikin plan pondok pesantren, kalau kita mau al-mahad Islam Salafi dan macam-macam. Iya, wah ini ada pesantren nih, saya mau ngaji. Padahal mah dibohongi. Begitu masuk ke dalam rumahnya, tok tok tok, begitu dibuka assalamualaikum, ternyata apa? Yang banyak punya rumah, yang ada plannya pondok pesantren, ternyata gembong perampok, kanan kirinya perempuan yang auratnya gak jelas kemana-mana. Di mejanya penuh dengan botol minuman khamar bermacam-macam. Tapi ini anak muda yang hatinya bagus. Ya Allah, ini cobaan yang pertama. Saya ngaji sama kiai, ditunjukin, dicoba sama kiai, banyak minuman, banyak perempuan, saya masih bisa berbaik sangka apa tidak? Ini mah diuji. Sampai begitu dia mau berbaik sangka. Akhirnya apa? Oh, ternyata ini kena jebakan berbaik sangka. Apa kata perampok ini yang nyamar jadi seorang kiai, seorang ulama? Bab ini kamu lulus. Sebab saya tes depan saya dengan banyak minuman, kanan kiri saya perempuan, kamu tetap masih percaya sama saya. Ini lulus. Ada yang kedua ujian. Apa ujiannya? Kamu tuh naik ke gunung. 1 tahun jangan turun sebelum saya suruh turun. Dan kamu makan di sana saja. Minum nyari di sana sambil nyangkul. Namanya Gunung Qaf. Bener. Begitu dia ke sana, kerjaannya bercocok tanam, nggak turun, makan sedapat-dapatnya di Gunung Qaf itu. Sampai akhirnya 1 tahun ini hatinya tetap berbaik sangka, bagus banget. Ada salah satu wali abdal yang wafat, yang meninggal dunia. Harus ada ganti. Seluruh wali-wali akhirnya keliling wali-wali abdal untuk cari penggantinya wali yang wafat. Keliling ke daerah-daerah, ke negara-negara yang lain. Mereka tahu siapa yang pantas jadi wali. Ternyata ketemu anak muda yang sedang nyangkul di gunung. Oh, ini penggantinya. Ini penggantinya. Akhirnya dibilang, enggak cukup. Ya, kita turun. Kamu jadi pengganti wali abdal yang wafat. Pengganti apaan? Jadi wali apa? Orang saya ngaji aja belum. Saya belum bisa apa-apa kok tahu katanya saya jadi wali. Udah, kamu yang layak, yang cocok jadi pengganti wali yang sudah wafat. Kenapa? Sebab hatinya bersih. Jadi akhirnya apa? Cuma kemudian diajak bareng-bareng, dinobatkan. Ada ulama yang, ada wali yang getok jidatnya aja pinter malah langsung bisa. Daripada ada orang ngaji pintar, kuliah sampai doktor, ngajinya sampai 15 tahun bahkan 20 tahun, tetapi ngaji yang lama, kuliah yang lama tidak bisa membentuk hati yang selamat, hati yang bersih. Sayang. Nah kita nih karena berhak punya hati yang bersih, dan kita sudah susah pesantren, susah ngaji sama orang-orang hebat, ya sudahlah, belajar bersihin hati. Ternyata sekali lagi kata Nabi, wali-wali abdal umatku tuh masuk surganya gara-gara salamatis sudur, hatinya selamat, hatinya bagus, hatinya bagus. Jadi jangan dikit-dikit suudon sama RT, sama RW, sama lurah. Iya, RT cuma ganti motor dicurigai. Iya, RT cuma ganti seragam bajunya, curigai. Tuh. Udah berbaik sangka saja, berbaik sangka. Bahkan sampai berbaik sangkanya ada seorang wali yang merasa dirinya dengan anjing itu lebih mulia anjing. Iya, lebih mulia anjing. Sampai begitunya. Belum tentu lebih baik saya. Saya kalau sholat aja belum tentu khusyuk, kalau sedekah belum tentu ikhlas, belum tentu. Ibu-ibu, kalau sedekah ikhlas enggak?
Kalau ada pengamen lewat ya, di kantong baju nggak ada duit 2.000, 5.000 nggak ada. Adanya 100.000, itu pengamen dikasih nggak? Susah ya? Sama kayak saya. Berarti kita itu orang masih biasa. Iya. Padahal kita tahu manfaatnya sodako. Sodako takol bala. Sodako buat gampang dikabulnya hajat. Hajatnya mau banyak, 100.000, oh enggak, 2.000 baru dah. Iya. Ini pengurus masjid kalau Jumatan ngitung, ada nggak yang duit lembaran merah? Nggak ada ya, banyaknya abu-abu. Itu pun yang lecek, jarang yang masih licin. Iya, yang licin, yang lecek baru keluar. Kebanyakan 5.000, alhamdulillah. Itu tandanya kita mayoritas orang awam. Jangan dikit ngaku-ngaku orang hebat, orang soleh. Sodako aja masih mikir-mikir. Iya kan? Sodako mikir-mikir. Padahal ada yang Allah tahu-tahu dapat rezeki sehari 1 juta. 1 juta. Ada orang bawa mak mau nyumbang, ya merah semua, nggak maafin ya bang, merah semua 1 juta. Iya, padahal udah 1 juta, kalau kasih 100.000 pantas ya. Buat siapa? Buat surganya kita. Tapi ternyata kita masih alasannya mau mending juga buat istri dikasih juga enggak ujungnya. Buat anak, anak ada mainan itu mah nggak dijual. Ada yang pengen permennya pahit, bohong lagi, udah ngasih enggak, bohong dia. Apa aja dikata-katain. Mainan bagus itu mah nggak dijual. Permen manis itu mah pahit, nah itu udah bohong dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua katanya bukan karena banyak sholat dan puasa. Nanti habis ini, oh kalau begitu nggak usah banyak puasa, ya banyakin lah. Puasanya banyakin, sholatnya banyakin, yang sunnah-sunnah. Tetapi ingat, puasa yang baik, sholat yang baik itu juga membentuk hatinya, selamat hatinya bagus. Yang kedua ternyata masuk surganya wali-wali abdalku bisa khawatir nufus sebab dermawannya jiwa. Sayang sama orang lain. Kalau ada yang nangis jangan masa bodoh. Ada anak kecil nangis, ya biarin anak orang ini. Padahal permen cuma 1.000 rupiah, duit mah banyak. Masa bodoh, itu yang begitu mah jauh dari kata orang hebat, orang soleh aja jauh. Ini wali abdal ternyata kebiasaannya sayang. Saya juga sering cerita Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim itu jadi wali besar gara-gara tiap hari ngasih makan 5.000 orang. Syekh Abdul Qadir Jilani karena pernah waktu kecil diceritain oleh gurunya, kelak kamu jadi wali besar yang seluruh wali-wali sedunia tidak ada yang bisa mengejar makommu walaupun semangkah kaki. Dan ketika jadi rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir Jilani merasa kayaknya guru saya benar deh. Ketika merasa itu, Syekh Abu Bakar bin Salim belum lahir, tapi ruhnya ngomong dulu, tunggu dulu, ada saya. Jadi orang ada yang bisa ruhnya ngomong duluan, ada orang yang hidup zaman sekarang masuk ke alam arwah, sehingga ketemu dengan nabi-nabi, ketemu dengan wali-wali sebelumnya, ketemu dengan nenek moyangnya. Nabi Musa alaihissalam dulu begitu sering. Dia protes sama Nabi Adam, dia masuk ke alam arwah. Protes sama nenek moyang Nabi Adam, wahai Nabi Adam, ini gara-gara kamu nih. Kamu diciptakan di surga, suruh latak robahati saja, jangan dekat-dekat ini pohon, kamu malah makan. Jadinya saya nih anak cucunya capek ibadah di dunia. Kata Nabi Adam, wahai Musa, tahukah kamu kalau kita itu cuma menjalankan skenario Allah? Baru. Jadi sebagian orang ada yang masuk. Al-Habib Sadam bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim kalau ngajar tafsir Sawi, sarahnya tafsir Jalalain, kalau ada keganjilan dalam pelajaran, besoknya langsung mimpi ketemu dengan
pendirinya atau yang pengarangnya tafsir Jalalain atau tafsir Syafi'i. Diskusi, kadang menang kadang kalah, tapi kalaupun menang tawadu la'ala shawab, siapa tahu yang benar begini-begini, padahal mah yang ngarang kitabnya udah ngalah, ketemu langsung. Dan tidak sedikit orang-orang yang begitu, banyak sebenarnya Pak. Cuma kenapa kita tidak tahu, frekuensi kita jauh, magnetnya jauh ya, sehingga ketemu orang begitu, apa iya ada orang begitu, apa iya masih ada wali, apa iya, berarti kita saking hati kita sangat jauh banget frekuensinya. Walaupun bapaknya nih ada satelit radio di Ciputat diputer-puter nggak nyampe yang jauh, gara-gara satu frekuensi kedengeran siaran dari Ciputat. Ya kalau mau satu frekuensi, maka tingkatkan hati kita biar bersih sehingga nanti gelombangnya satu frekuensi dengan orang yang bersih sehingga bisa nangkep. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi mulai peduli. Jangan sampai cuma ada kucing dikasih enggak, dilempar iya, dipukul iya, disiram iya, kasih itu sayap yang kecilnya tuh lemparin, atau buru-buru makan dagingnya tulangnya lemparin kayak gitu. Iya, ini mau udah tulangnya nggak dimakan, iya, udah nggak dimakan, kucingnya diomelin, dibungkus, ujungnya dibuang juga di tempat sampah. Tuh. Coba kalau kita diciptakan sama Allah dari kucing, terus digituin sama makhluk, sama manusia, ya Allah ini orang pelit amat ya. Sama kucing pengen jadi kucing, belum tentu. Kita juga jadi manusia nggak pesan. Kalau pesan mah pengennya jadi apa? Jadi bidadari kan gitu ya, makhluk surga gitu. Lahirnya kalau misalnya minimal di Mekah dekat Ka'bah, minimal lahirnya di kampung rawa lagi gitu ya. Udah kampung rawa lagi dan lain sebagainya. Untung terlahir dari orang tua yang Islam. Coba kalau terlahirnya di Papua yang pada telanjang kayak koteka, mainnya lari-lari sama babi, untung masih hidup di sini. Alhamdulillah. Maka dari itu peduli. Itu mereka orang hijau juga nggak pesen pengen jadi lalat. Tuh anjing najis Mongola tuh tidak mungkin, dia mungkin tidak pengen jadi anjing, pengennya mah jadi manusia. Lahirnya dari anaknya raja, pengennya begitu. Iya. Maka kita harus dermawannya jiwa kepada siapa saja, apalagi kalau sama orang tua. Itu orang tua itu, ibu-ibu melahirkan sakit nggak itu? Sakit apa enak? Kalau ada yang ngeden enak gitu, sakit. Katanya ada nggak yang lebih sakit daripada ngelahirin? Katanya ada, kata ibu-ibu, ada yang lebih nyakitin daripada melahirkan ketika anak ngebentak saya. Ibu dibentak anak sakit kan dulu? Ya Allah, dulu ngelahirin sakit, tapi ada lagi yang lebih menyakitkan, anak yang ketika dilahirkan ngeden sampai ibunya mau mati, sampai makan aja, nyidam, sampai makan yang enak-enak mual. Iya, kecuali lihat dia warna merah, duit tetap aja senyum. Nggak ada ya Bu ya, yang melihat duit 100.000 mual, nggak ada ya. Kenapa ya, orang ngidam nggak ada yang benci duit ya, tetap ya sama duit ngidam juga. Iya. Pak Ustadz, ya. Saya mau nanya. Oh boleh dah, nggak apa-apa ya. Iya, nanya apa? Aku punya adik. Ya. Sekarang lagi stroke ringan, tapi tadi suruh nanya Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz sholatnya? Oh, sholatnya semampunya. Tapi begini nggak bisa Pak Ustadz, misalnya cuma melonjak doang. Semampunya. Jadi sholat itu yang mampu berdiri harus berdiri, tidak mampu duduk, duduk tidak mampu sambil tiduran, senderan juga. Nah tiduran juga ada yang kaku ya,
Ya ada yang masih bisa nekak-nekuk sambil nekak-nekuk, nggak bisa nekak-nekuk, udah seadanya, sebisanya. Yang tidak boleh mah ninggalin sholat. Iya, sholat semampunya. Iya, sebisanya. Itu termasuk fisiknya. Bacaan juga ternyata kalau nggak bisa sebisanya. Dia mah lahirnya kesalahan. Naik pesawat terbang jatuh, lahir di hutan. Udah berpuluh-puluh tahun baru ke kampung. Tahu-tahu kok orang pada jungkal-jungkal begini sholat. Dia pengen sholat, tertarik, cuma baru baca bismillah, bismillah dari awal sampai akhir. Tuh, murah ya sholatnya. Jadi hidup itu sebenarnya mah perintah Allah itu nggak berat. Puasa wajib, tapi kalau sakit boleh batal. Iya, boleh batal. Asalkan kalau kerja bangunan kecapean, kehausan, kalau nggak minum bisa pingsan, boleh batal. Tapi jangan diniatin dari malam saya nggak mau puasa, itu jangan. Diniatin aja puasa. Ketika memang tidak mampu, kehausan, mau jadi supir ke apa, kehausan sampai kalau nggak minum kayaknya mana pingsan. Kalau pingsan membahayakan, boleh batal. Tapi nanti dipotong. Sakit boleh. Zakat wajib kalau mampu. Nggak mampu, nggak apa-apa, minta zakat. Nggak ada yang berat. Sholat wajib selagi mampu. Nggak mampu, berarti mati ya. Nggak wajib. Selagi masih ada akalnya, itu mampu walaupun pakai isyarat. Dan lain sebagainya. Jadi kalau stroke ringan, stroke berat, kira-kira mampunya seperti apa? Semampunya. Ya. Jangan cuman ya saya mah kakinya pegel, saya sholatnya duduk. Kalau yang sunnah boleh, tapi yang kayak fardhu cuman alasan pegel nggak boleh. Tetap harus berdiri. Tapi kalau yang sunnah mah, sunnah saya sholatnya sambil duduk boleh. Begitu Ibu ya. Mudah-mudahan cepat sehat Ibu ya, sembuh. Stroke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih. Warahmatul jami'il muslimin, dan orang-orang wali-wali abdal umatku itu masuk surganya karena kasih sayang terhadap semua orang Islam. Bahkan semua nabi-nabi itu dakwahnya agar orang kafir masuk agama Allah. Jangan malah orang yang sudah punya agama Allah dikafir-kafirin. Apalagi ada orang sudah Islam, walaupun cuma kita tahu KTP-nya Islam, tapi kalau siang mabuk, ngaji ogah, sholat ogah, gak usah dikutuk. Minimal dia masih percaya Allah. Terus apa? Doain. Kasihan tuh bapak ibunya, kasihan dia. Jangan malah dibantuin. Terus nih kalau bisa 7 botol lagi biar mati kalian. Ketika mati suruh Fatimah yang giram iblis jadi temannya di neraka. Naudzubillah min. Apalagi kalau anak-anak kita cuma kurang cerdas dikit, jangan disumpahin yang jelek-jelek. Lu mah dasar bego, jangan. Coba kalau ngomong lu mah dasar bego, kata mereka amin. Kan kasihan itu anak bego beneran. Doain. Nggak naik SD mestinya 6 tahun ya, ini mah 10 tahun nggak lulus. Nggak usah dibego-begoin. Siapa sih yang pengen punya anak bego? Nggak ada. Pengennya mah cerdas semuanya, kayak Habibie kayak gitu pengennya. Tapi kan sengaja diuji supaya apa? Sabar. Nanti kalau sabar pahalanya nggak bisa dihitung. Fa'inna ma yuwaffawna ujurahum fa'inna ma yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu nggak bisa dihitung. Makanya pahala ibadahnya mah nggak banyak-banyak amat, tapi diuji punya anak yang ada kekurangan sabar. Itu pahala sabarnya nggak bisa dihitung dan lain sebagainya. Saking luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim.
saking dermawannya, ini sahabat Ali, kita sama apa enggak ya? Sahabat Ali, wa baka Aliun karamallahu wajhahu yauman faqila ma yakika qala lam ya'tini dhaifun mundu sab'ata ayyamin fa akhafu ayyakuna Allahu qad ahanani. Sahabat Ali pernah nangis, ditanya, "Wahai Ali, apa yang menyebabkan kamu menangis?" Jawabannya, mulai sudah 7 hari ini nggak ada tamu yang datang ke rumah. Saya takut diremehkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah. Kita makanya nggak ada sebulan juga tenang-tenang aja ya. Iya, nggak ada sebulan, alhamdulillah sirokuku. Iya, beli aqua 1 dus sebulan utuh. Kenapa? Nggak ada tamu. Malah girang, tabungannya utuh, duitnya utuh. Sahabat Ali kalau seminggu saja tidak ada yang datang namu, ini takut dihinakan oleh Allah, diremehkan, jangan-jangan hartanya nggak berkah. Itu yang terjadi, saya mencipin, ngalami daerah Tegarejo Magelang. Itu kalau acara di Tegarejo pesantrennya ada acara juga nih, khatam pesantren, itu rumah orang-orang kampung pada dibukain. Di tengah-tengah rumahnya disiapin meja, disiapin makanan macam-macam. Itu kadang-kadang orang, nggak tahu sekarang masih begitu apa nggak, zaman saya pesantren masih begitu. Setiap orang lewat ditawarin, monggo Pinara, monggo Mas Pinara, silahkan mampir, duduk, suruh makan. Kenal tidak kenal. Itu kalau nggak ada yang mampir, dia sedih, bahkan sampai ada yang nangis. Jangan-jangan harta saya tidak berkah. Kita baru-baru nyicipin begitu ya. Sekarang tamu kan ada, besok ada, ya tamu lagi. Ini mah tekor ya kan. Iya, duit nggak seberapa dari suami, tamunya tiap hari. Tuh. Kenapa? Kurang percaya dengan hari akhirat. Tekor lagi. Jangan. Orang yang datangin tamu, tamunya hilang rasa hausnya, hilang rasa laparnya, begitu tamu keluar, dosa yang punya rumah rontok. Tamunya keluar, bala yang ada di rumah semuanya ngikut tamu bersama dengan tamu keluar, itu bala ikut keluar. Dulu kala jengking, ular yang ngumpet di pasir-pasir di rumah-rumah orang Arab, itu kalau habis memuliakan tamu, begitu keluar, itu bala itu pada ikut keluar. Nah kita kan banyak penyakit juga kadang di rumah, introspeksi, obat yang paling manjur diantaranya kalau menurut agama, muliain tamu, hormatin tamu. Itu mah kalau percaya yang gaib, kalau percaya akhirat, kalau percaya Allah. Karena Allah dan Maha Gaib, akhirat gaib. Tapi itulah kenyataan hidup dari Allah yang menciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dikit lagi. Man ato'anya, man at'ama jai'an yuridu bihi wajha Allah wajabat lahul jannah. Siapa orang yang ngasih makan orang lapar, maka dan karena Allah wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk surga. Ini mohon maaf, terpaksa saya rada cerita kronik. Saya pulang kampung ketemu orang kasar luar biasa, yang dia memahami orang-orang yang sudah pada meninggal, geleng-geleng kepala. Banyak bermunculan dengan penampilan yang berubah, tapi orangnya itu juga. Banyak yang menjelma pengamen, banyak yang menjelma pakainya compang-camping. Yang dulunya orang tidak terkenal, tapi ternyata di alam sana lebih mulia daripada orang yang disebut kiai katanya, yang disebut ustaz. Ya, dulu perasaan itu orang katanya kiai ya, tapi sekarang biasa-biasa saja disuruh. Tapi orang yang diremehin sampai disebutin, kenal nggak sama ini? Kenal. Ini kenal. Dulu gimana? Diremehin orang kan iya. Sekarang dia ada di sini, ada di sini 2 tempat. Salah satunya ada yang punya pesantren dan ternyata di sana dimuliakan luar biasa. Nah kita kan masih pada begini nih, nggak usah minder. Belum tentu kalah dengan yang disebut kiai ulama ajengan.
asalkan hatinya selamat, hatinya bersih. Iya, itu kadang-kadang mereka ada yang menjelma begitu. Jangan suka nolong orang, kasih semampunya. Jangan-jangan itu wali-walinya Allah yang nyari orang-orang agar bisa diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah yadkhulul jannata arba'ata bighairi hisab. Ketika kelak yaumul qiyamah itu akan masuk ke dalam surga 4 golongan tanpa dihisab. Enggak pakai dihitung lagi. Kita kalau mikir dosanya banyak ya. Ada nggak yang sadarnya udah nikah? Dulunya jangkla, ada film di Ciputat, Moncong sana. Ada di Serua, dekat apalagi. Ada dangdutan, wah sampai di bawah panggung nontonnya. Tahu lihat apa bawah panggung ya? Lihat orang joget pakai rok mini kali gitu. Udahlah, baru sadar tuh sekarang, ya dosanya banyak amat. Itu kalau dihisab, kalau dihitung kayaknya jomplang, kejelekan mulu. Sekarang aja sadar belum tentu khusyuk. Sekarang aja sedekah belum tentu ikhlas. Tapi ada kesempatan, nih. Kesempatan tidak ada masa terlambat, ada 4 golongan nanti masuk surganya tidak dihisab. Bahkan rebutan ini 4 golongan sejajar. Siapa saja? Yang pertama, al-alimul ladzi ya'malu bi ilmi. Orang alim yang ngamalin ilmunya. Kayaknya susah. Iya, kita bukan orang alim ya. Ngamalin ilmunya. Tadi tuh suruh praktek satu saja nih. Kita pengen surga semua, pengen. Terus kira-kira kalau pas sholat Jumat kotak amal ada 5.000, 10, 20, 50, 100. Pengen surga, pengen. Itu kira-kira yang dimasukin yang mana? Ya 5.000 surga. Padahal ke kebun binatang berapa? Ya, itu ke safari 250. Cuman pengen lihat yang berbulu. Iya. Surga 100 saya. Kita bab ini saja boro-boro mampu. Terus ngaku orang alim, nggak pantas. Kayaknya jalur ini mungkin lewat dah. Nggak bisa. Tapi mudah-mudahan Allah kasih kemampuan gitu. Amin Allahumma. Yang kedua, yang nggak akan dihisab lagi. Wa man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq hatta mata. Siapa orang yang haji dan kemudian tidak ngomong yang kotor-kotor, yang jorok-jorok, dan tidak lagi berbuat fasik, berbuat maksiat sampai dia mati. Hajinya bagus, pulang haji itu jadi orang baik. Gak ngomong yang kasar-kasar, yang jorok-jorok, ngejelek-jelekin orang, ghibah orang, fitnah orang. Walaupun udah setahun bisa jaga diri, terus mati, itu baru orang begini nih. Matinya kelak di akhirat nggak dihisab. Apalagi masih di Mekah, dan di Mekahnya niatnya bagus. Udah pulang setahun, 2 tahun, 10 tahun juga masih mempertahankan kemabrurannya. Tidak fasik, tidak ngomong yang macam-macam gitu. Itu orang kok matinya tidak dihisab. Kayaknya bab kedua juga susah. 1 daftar aja belum. Yang udah daftar kayaknya masih berapa puluh tahun lagi. Ya udah lewat dah yang ini mah lewat. Tuh. Pengen mati syahid. Yang ketiga, wasyahidu alla dikutila fil ma'akati li'ilai kalimatil Islam. Orang yang syahid yaitu orang yang dibunuh, yang mati gara-gara dalam campuhnya perang. Ketika perang sedang rame-ramenya, ketembak, ketusuk, mati saat itu juga. Itu baru tuh, itu syahid. Tapi kalau gara-gara kebacot kemudian sakit setahun baru mati, itu belum syahid. Jadi ketika saat perang itulah sampai mati saat itu juga itu syahid. Perang seminggu baru mati, ya nggak syahid. Iya sakit dulu, nggak syahid. Ketika pas sedang rame-ramenya perang fisabilillah, dia terbunuh itu mati syahid, nggak dihisab. Bahkan yang ini mah syahid dunia akhirat. Itu tidak perlu dimandiin, bajunya tidak perlu diganti, darahnya tidak perlu dicuci buat saksi. Karena darahnya bersahadat, bajunya bersahadat.
pakaiannya bersyahadat, kulitnya bersyahadat. Nah, yang ketiga juga kayaknya susah. Iya, susah ya. Iya, susah kayaknya nggak bisa. Cuman ya ada yang keempat nih, siapa tahu bisa. Yang keempat, wasyahiu alladzi iktasaba malan minal halali wa anfaqu fi sabilillah bighairi riya. Yaitu orang yang dermawan, cuman ngomongin dermawan seolah-olah kaya. Tidak harus kaya. Ada ibarat kalau ada orang punya duit 10 triliun. 1 triliun aja jangan banyak-banyak. 1 triliun, sodako 1 juta. Dengan orang punya duit 100.000, sodako 5.000, masih juga dermawanan yang 5.000. Iya, masih 5.000. Orang bajunya 50, sodako 5, dengan bajunya 3, sodako 1, masih dermawanan yang sodako 1. Iya, jadi tergantung kita ini tidak harus banyak. Coba belajar dermawan, sodako, belajar dermawan. Orang yang dermawan, yang dia berusaha mencari harta yang halal nih, halal saja nih. Kalau yang halal mah dapat togel 1 miliar, sodako 100%, tetap aja nggak dapat pahala. Saya mau memasang togel, emang kenapa? Kalau dapat buat lantai masjid, lantai 5, tetap aja nggak dapat pahala dan lain sebagainya. Tapi yang halal, terus wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya, dan dia nafkahkan, infakkan di dalam jalan Allah tanpa riya. Itu baru mati syahid yang tidak dihisab. Nah ini nih mungkin bisa. Cari yang paling baik, yang paling halal. Sodakonya emang gak banyak, emang dapatnya gak banyak, 1.000 rupiah. Tapi hasil jerih payah sendiri, ini hasil keringat, gak pakai bohong, gak pakai ada dusta, halalan thayyibah. Jangan jualan jeruk, ini jeruk 1 karung manis semua, 3 kilo manis, ke bawahnya 5 kilo sampai asamnya merem-merem di gigitnya, itu ada bohong. Motor rusak dibagus, ini bagus, itu ada bohongnya. Halalan thayyiban, kemudian dinafkahkan di jalan Allah tanpa riya, maka ini pun orang yang mati sama alam tidak dihisab. Dan terakhir fahaulai yanaz'a ba'duhum ba'daha ayyahuma yadkhulul jannata awalan. Nih 4 golongan tadi, orang alim yang ngapalin ilmunya, orang yang orang alim mengamalkan ilmunya, yang kedua orang yang haji tidak rafas, tidak khusyuk, orang yang ketiga orang yang mati dalam peperangan fisabilillah, orang yang keempat orang yang dermawan mencari harta hanya yang halal saja, dan kemudian diinfakkan, dinafkahkan karena Allah, tidak karena riya. Ini orang 4 telak rebutan mana yang paling duluan, sejajar. Jadi kalau kita jadi ke orang keempat, kita berani bersaing dengan para ulama, dengan para kiai, sama-sama mati syahid. Ayo mana yang lebih tulus? Bisa jadi bukan ustaz, bukan ulama, aja engkau dermawan. Kata ustaz, aja engkau duluan. Ternyata dia dermawan. Ustaz bukan, ulama bukan, habib bukan, kiai bukan, cuma dia mah nggak mau diem kalau ada masjid rusak, kalau ada karpet bodoh, dermawan. Ternyata bisa jadi surganya lebih dulu beliau daripada yang pada tukang khutbahnya. Tuh. Dan tukang khutbahnya jangan-jangan dihisab. Tuh. Tapi cara catatannya adalah yang cari hartanya hanya yang halal saja, dinafkahkan, diinfakkan fisabilillah tanpa riya, itu pun tidak dihisab, dan nanti rebutan masuk surganya 4 golongan yang mana itu sejajar. Jadi masih ada kesempatan kita mati tidak dihisab, bahkan bersaing. Ini yang disebutin sama remaja sini nih, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebajikan. Yuk kita berlomba karena Allah, bukan iri, bukan kusat, bukan cemburu, tapi karena semuanya berhak masuk surga. Bahkan boleh berlomba-lomba siapa yang lebih awal di antara kita.
Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.